Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai fisiologi dari sistem penglihatan. Disimak ya, dan jangan lupa di-subscribe. Sebelum kita mengetahui tentang fisiologi mata, mari kita bahas sedikit tentang anatomi dari mata. Nah, mata secara garis besar terdiri dari 3 lapis dari luar ke dalam, yaitu yang pertama adalah lapisan tunika fibrosa yang kuat, terdiri dari kornea dan sklera. Lapisan kedua ada tunika vaskulosa, yaitu koroid yang kaya akan pembuluh darah. Lapisan yang ketiga yang paling dalam adalah tunika nervosa, yaitu retina yang penting untuk proses melihat. Beberapa struktur lain yang penting untuk diketahui yaitu corpus ciliaris, lensa, iris, bilik mata depan, discus opticus, corpus vitreus, dan fovea. Nah, ketika kita melihat, maka cahaya akan masuk dan mengalami refraksi melalui kornea, kemudian menuju pupil, dan ke lensa. Kemudian, cahaya akan difokuskan ke retina. Agar kita dapat melihat, cahaya difokuskan pada satu titik di retina melalui refraksi yang terjadi. Proses mata melihat sangat tergantung pada refraksi. Nah, apa yang dimaksud dengan refraksi? Jadi, refraksi adalah peristiwa berbeloknya berkas sinar. Apakah refraksi ini penting untuk melihat? Tentu saja, refraksi dibutuhkan agar berkas sinar cahaya dapat terfokuskan ke retina. Beberapa media refraksi antara lain adalah kornea dengan kekuatan 1,37, kemudian bilik mata depan dengan kekuatan 1,33, lensa 1,40, dan corpus vitreus dengan kekuatan refraksi 1,33. Fotoreseptor adalah sel yang menerima sinar cahaya dan melakukan fototransduksi, yaitu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Fotoreseptor ini dibagi menjadi dua, yaitu sel batang dan sel kerucut. Fungsi keduanya pun berbeda. Sel batang berfungsi untuk melihat dalam keadaan gelap, sedangkan sel kerucut berfungsi untuk melihat dalam keadaan terang. Sel batang berjumlah lebih banyak, yaitu 120 juta per retina, sedangkan sel kerucut hanya berjumlah 6 juta per retina. Sel batang terdapat banyak di perifer, sedangkan sel kerucut terkonsentrasi di fovea. Dan sel batang memiliki ketajaman rendah dan sensitivitas yang tinggi untuk melihat, sedangkan sel kerucut memiliki ketajaman tinggi dan sensitivitas rendah untuk melihat. Selanjutnya, mari kita bahas tentang humor aqueous yang terletak di bilik mata depan, dan humor vitreus yang terletak di antara lensa dan retina. Apa fungsi dari kedua cairan tersebut? Yang pertama, mari kita bahas tentang perjalanan dari humor aqueous. Jika mata bagian depan kita perbesar, maka akan tampak gambar seperti ini. Humor aqueous ini diproduksi di corpus ciliaris dan dikeluarkan ke bilik mata belakang. Setelah dari bilik mata belakang, cairan ini keluar melalui pupil ke bilik mata depan, di mana dari sini cairan tersebut akan dikeluarkan melalui trabecular meshwork, kemudian ke kanalis clamp, dan menuju aliran vena uveoskleral ke arah belakang. Nah, apa-apa saja fungsi dari humor aqueous ini? Fungsi dari humor aqueous yang pertama adalah mempertahankan tekanan intraokuler, kemudian memberikan nutrisi bagi kornea dan lensa. Karena kornea dan lensa merupakan struktur yang avaskuler atau tidak memiliki pembuluh darah. Oleh karena itu, ia mendapatkan nutrisi dari humor aqueous. Fungsi selanjutnya adalah sebagai salah satu media refrakta, menjaga integritas struktur bilik mata depan, dan mengeluarkan ekskresi produk-produk metabolik. Sedangkan bagaimana dengan humor vitreus? Humor vitreus ini terletak di antara lensa dan retina, di mana struktur cairan ini berbahan setengah cair yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk dari bola mata. Fungsi lain dari cairan ini karena banyak mengandung sel fagosit, yaitu untuk mengeluarkan debris dari vitreus. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah memperhatikan video saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya, dan jangan lupa di subscribe.